Diikuti sama-sama ya, Nak? Iya, Bu. Silakan Taufik, isi aja dong. Baik, para ibu dan teman-teman, kembali ke pembelajaran kita dengan doa dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih kepada Taufik ya. Sebelumnya anak-anak ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ini sebelum kita memulai pembelajaran, ibu minta kepada anak ibu satu orang semuanya lah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Nah, silakan disiap ibu pimpin. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalak kritis. Dan pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Semua. Hadir semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, kalian punya PK enggak? Punya briefing dulu, yaitu keluarkan pena dan kertas. Silakan keluarkan dulu. Coba pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Tulis gambar wajah lengkap dengan mata, telinga, hidung, semua. Tapi tanpa dilihat ya. Lingkar aja, cepat. Tutup mata, Bu. Ya, itu mata ya. Oh, gambar wajah ya, bukan seluruh wajah ya. Oke, untuk Taufik Sukarson apa itu bisa? Oh, mata sama hidung menyatu. Oke. Nah, kenapa ibu memberikan ice breaking ini? Ada yang bisa menjawab? Tahu. Tidak tahu. Sama juga nak dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ibu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran ibu atau materi yang akan ibu sampaikan, apakah kalian bisa mengetahuinya? Ya kan? Berarti sama juga seperti ini. Jika kalian tidak melihat, tidak merasakan atau tidak mengetahui posisinya di mana, telinga, hidung, mata tadi, otomatis kalian tidak akan bisa membentuk wajah, ya kan? Nah, sama juga dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sumar, takabur, dan hasad. Tapi materi kita akan fokus kepada berfoya. Oke, materi kita pada hari ini kan tentang berfoya-foya. Sejauh mana kalian memahami tentang berfoya-foya ini? Berfoya-foya ini termasuk akhlak terpuji atau akhlak tercela? Akhlak tercela. Ada di sini yang boros? Banyak. Contohnya boros dalam apa? Uang. Wah, habis apa lagi? Pakaian. Oke. Nah, ada nanti 4 tujuan pembelajaran kita, Nak. Yang pertama, kalian menjelaskan apa itu berfoya. Berfoya. Manfaat menghindari hidup berfoya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
tidak hanya untuk kesenangan pribadi, tidak mementingkan kehidupan atau keberlangsungan hidup di masa depan. Contohnya, ketika kalian nanti memiliki uang, seharusnya dalam minggu ini uang kalian itu bisa kalian gunakan sampai 1 bulan. Dikasih sama orang tua kalian 500 1 minggu. 1 bulan, 500 1 bulan. Kalian habiskan dalam waktu 1 minggu. Itu termasuk boros nggak? Boros. Apakah termasuk ke dalam menghambur-hamburkan uang atau harta kalian? Termasuk. Nah, coba kalian perhatikan ini. Bagaimana konsep dari berfoya-foya? Ada yang tahu? Disinilah pusat dari berfoya-foya ini. Apa pusatnya? Harta. Coba anak-anak ibu semua lihat materi yang sudah dibagikan tadi. Coba perhatikan. Harta di sini. Harta ini jika kalian gunakan dalam keadaan berlebih-lebihan, jatuhnya kepada tabzir atau boros. Nah, harta yang sudah kalian gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan, termasuk ke dalam tabzir, pemborosan, atau dalam bisa dikatakan berfoya-foya atau tidak hemat, ya. Nah, setelah dari boros ini, kesenangan kalian melakukan menghambur-hamburkan uang tadi dalam kategori boros, lanjut ke israf. Apa itu israf? Melampaui batas. Secara tidak langsung harta yang kalian gunakan tadi secara boros menjadi melampaui batas. Akhirnya apa? Terlilit hutang, terlilit dengan pinjol, menghabiskan uang dan mencari uang sekarang susah. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang harus kalian lakukan. Penghematan. Sumber dari kehancuran di dunia ini adalah harta. Sumber dari kesenangan di dunia ini juga terjadi kepada harta. Jadi jika harta ini kalian gunakan dengan baik, akan bermanfaat untuk kehidupan kalian dan kehidupan orang lain. Jika harta ini tidak kalian gunakan dengan baik, nah inilah akan terjadi tabzir, boros. Habis itu apa lagi? Israf, melampaui batas. Nah, sebelum itu dalil larangan bersikap foya-foya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi innal mubazzirina kanu ikhwanu syaitan wa kanu syayatina. Bukan. Karena apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oke. Siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada Ibu apa maksud atau makna dari video tadi? Ayo. Coba Misha. Apa maksud dari video tadi? Jadi Bu, maksud video tadi itu bahwa kita sebagai manusia tidak boleh boros-boros Bu. Kalau misalkan masih ada barang kita yang masih bisa digunakan saja dan nggak boleh diganti gitu. Kenapa kesehatan bisa termasuk ke dalam bahaya dalam pemborosan ini? Kalau ada uang bukan pusing. Tidak ada uang, pikirannya selalu berhalusinasi. Aduh, kapan saya belanja lagi? Aduh, kapan saya ini? Aduh, kapan? Selalu beranggapan uang ini adalah segalanya. Jadi merusak mental, merusak fisiknya secara tidak langsung. Ya, pikirannya tadi yang seharusnya tidak terfokus kepada kesenangan, gara-gara uang tadi dia menjadi rusak secara kesehatan. Nah, habis itu masalah kestabilan emosi. Lagi juga seperti itu. Boros dalam merokok. Ada di sini yang merokok anak Ibu? Tidak. Bentar. Nah, kenapa Ibu bilang merokok termasuk ke dalam
Karena membakar duit. Nah, karena rokok itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk kalian. Ada manfaatnya? Tidak, Bu. Tidak, itu juga termasuk ke dalam Pemborosan. Oke. Nah, bagaimana kita cara menghindari hidup berfoya-foya? Yang pertama, Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. ketika kalian sudah menjadi manusia yang bersyukur, pasti kalian tidak akan ada terpikiran, "Galah, uang ini kita tabungkan saja untuk kehidupan kita ke depannya, untuk masa depan." Ya kan? Pasti kalian akan bersyukur, "Galah, rezeki hari ini tidak harus kita habiskan. Bersyukur saja dengan apa yang kita punya, tidak harus kita lebih-lebihkan." Nah, ini caranya. Habis itu yang kedua apa? Selektif teman. Kenapa teman berpengaruh kepada kehidupan berfoya-foya? Contoh, si Messi berteman dengan si Ham. Si Ham dia anak orang kaya, hobinya belanja, hobinya makan, hobinya jajan, hobinya pergi main, pedanglah kehidupannya. Sedangkan si Messi dia hanya orang biasa, tidak mampu untuk mengikuti si Ham, tapi dia terbawa arus dengan kehidupan si Ham tadi. Nah, jadi kita harus selektif dalam memilih teman. Nah, ketika teman kita boros, nah kita berusaha jangan mengikutinya. Minimal kita sebagai teman jadilah teman yang baik, membawa perubahan kepada teman kita. Habis itu apa lagi? Jalani hidup dengan sederhana. Ada di sini lagi yang sederhana. Kadang-kadang Tapi sederhana. Ada Bu semuanya. sederhana. Semuanya ya. Contoh kayak gini, datang ke sekolah. Si Messi datang ke sekolah jalan kaki. Si Ham datang pakai motor biasa. Si Taufik datang dengan mobil. Padahal rumahnya hanya di belakang sekolah. Itu hidup sederhana enggak? Tidak. Nah, jadi tempatkanlah diri kita sesuai dengan takaran atau kadarnya ya. Habis itu tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang. Nah, ketika kalian punya uang, berarti prioritas utama uang kalian untuk apa? Biaya apa? Biaya pendidikan. Nah, jika kalian dapat uang beasiswa, kemana kalian gunakan? Ya untuk pendidikan. Kalian lengkapinya dulu kebutuhan buku kalian ini enggak. Ketika dapat uang, prioritas kalian bukan ke biaya sekolah kalian, tapi lebih kepada Handphone. yang beli handphone, beli baju, semuanya kalian beli. Boleh, tapi apakah itu sudah sesuai dengan takarannya? Ya, sudah mengutamakan belum uang ini kepentingan yang lebih penting. Habis itu beramal dan bersedekah. Tahu beramal dan bersedekah? Rajin-rajinlah kalian beramal dan bersedekah, maka rezeki kalian tanpa kalian sadari akan berlipat ganda. Jangan pelit, ya. Rajin-rajin kalian berbagi sama orang lain. Nah, itu termasuk ke dalam mensucikan harta kalian. Tahu mensucikan harta bagaimana? Dengan cara bersedekah. Ya. Habis itu menabung dan berinvestasi. Nah, dengan kalian rajin menabung, rajin berinvestasi, itu akan mengurangi sifat dari berfoya-foya. Ya. Habis itu apa? Kurangi. Untuk tugas kelompok, nah ini kan sudah ada terbagi kelompoknya ini. Untuk tugas kelompok, diskusikan satu buah masalah dalam kehidupan nyata kalian yang berkaitan dengan hidup berfoya-foya, ya. Coba diskusikan satu kelompok, kan sudah ada ini materinya sama kalian tadi kan? Ya. Diskusikan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti tugas kelompok ini akan dipresentasikan masing-masing kelompok ya, Nak. Dan kerjakan. Ayo. Cari masalahnya ya. Tentang apa masalahnya?
perkenalkan nama saya Fatih Hidayat dan teman saya yang sebelah saya yaitu Ambiwis, di sebelahnya yaitu Indonesia. Nah, jadi teman-teman, masalah berfoya-foya boros dan uang ini yaitu suatu cara mempergunakan uang atau harta secara berlebihan atau mempergunakannya dalam hal yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti mempergunakan uang untuk melakukan pesta, membeli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan uang, dan yang ketiga yaitu membeli sesuatu barang yang dimana barang tersebut masih layak digunakan, misalnya baru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mengenai tentang penjelasan masalah berfoya-foya dengan uang. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang mau menanggapi? Siap, Bu. Cukup jelas. Cukup jelas? Oke, lanjut untuk kelompok presentasi kelompok 2. Siapa yang akan membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan Zul. Oke, perkenalkan nama saya Yunus. Saya dari kelompok 2 di mana anggota kelompok yaitu ada Iit, ada Evgelia dan Taufik. Dan di sini kami mengangkat sebuah masalah yaitu berfoya-foya dengan judul berfoya-foya dalam berpakaian. Nah, berfoya-foya dalam berpakaian ini dimaksudkan pakaian yang masih layak kita pakai kita abaikan dan sehingga itu tidak memiliki nilai guna lagi dan bertumpuk-tumpuk, dan keinginan kita membeli pakaian baru tanpa harus memikirkan nilai gunanya. Dan penyebabnya di sini adalah keinginan lebih besar dari kegunaannya dan ingin selalu dianggap mampu dan dengan membeli baju baru dan mahal. Contohnya di sini, pakaian yang masih layak dipakai dibuang dan membeli yang baru dengan desain yang baru, yang trendy dan mahal supaya terlihat mampu sehingga kita mengabaikan kegunaannya dan fungsinya. Karena keinginan yang lebih besar itu dan penggunaan pakaian yang sudah tidak terpakai ini dibuang begitu saja, sehingga bukannya disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Benar salahnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut kita lanjutkan dulu ya presentasinya. Silakan. Ya. Baik, Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Glenn dan juga rekan-rekan saya yaitu Jara dan Misya, di mana saya akan menjelaskan tentang perihal berfoya-foya dalam hal makanan. Di sini saya jelaskan misalnya ada seseorang yang makan di kafe dan dia makan terus kenyang. Tetapi pada saat dia duduk, dia melihat lagi makanan dan membuat dia tertarik dengan makanan itu dan dibelinya. Tapi tidak lama kemudian makanan itu tidak dimakan, melainkan makanan itu dibuang tanpa disadari. Ada orang-orang di luar sana yang banyak membutuhkan makanan, yang banyak mencari nafkah untuk segumpal nasi. Padahal ketika kita memberi kepada seseorang itu sudah masuk dalam hal bersedekah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Oke, betul. Hebat, semuanya hebat, bagus. Masalah yang kalian angkat untuk kalian diskusikan tadi sudah menjadi topik ke dalam berfoya-foya. Nah, untuk kelompok pertama tadi, Ibu jelaskan sedikit ya, untuk sebagai bahan penguatan dalam diskusi kita kali ini. Untuk kelompok pertama tadi membahas tentang boros dalam Wah. ya, dalam hidup ini uang itu memang punya kita, hak kita. Kita yang mencari, kita yang menggunakan.
Tapi ada jalur-jalur uang ini harus kita gunakan pada tempatnya. Manfaatkan sebaik mungkin. Jangan menjadi manusia yang menggunakan harta atau uangnya tidak pada tempatnya. Oke? Untuk kelompok 2 tadi mengenai pemborosan dalam membeli pakaian. Banyak pakaian. Contohnya saja artis-artis ya. Artis-artis banyak menggunakan pakaian sekali pakai buang, sekali pakai buang. Pakaian ini nak, setiap kita beli ada hisapnya. Jika pakaian kita sudah menumpuk di dalam lemari, tidak kita pakai itu nanti akan ada hisapnya. Makanya usahakan pakaian yang kita beli ini sangat bermanfaat bagi diri kita. Jika memang itu kebutuhan yang sangat urgent dan tidak ada dalam lemari kita, atau tidak yang memang sangat kita butuhkan, baru kalian belilah. Tapi jika ini baju hanya untuk tren-tren, hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk ibaratnya kepuasan semata, usahakan jangan. Tapi jika kalian ingin juga membeli atau Bu, saya kan juga pengen Bu baju baru, saya kan juga ingin Bu memiliki ganti pakaian yang ini Bu keluaran terbaru, boleh, dengan syarat baju yang tidak kalian pakai tadi kalian sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Jangan kalian biarkan di dalam lemari menumpuk yang tidak bermanfaat lagi. Oke? Itu sedikit penjelasan untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya dari kelompok 3 tadi mengenai pemborosan dalam makanan. Ya. Banyak kita lihat kan kalau kayak seperti para YouTuber, TikToker yang sering makan mukbang. Banyak kita lihat kan? Ya, banyak makanan yang terbentang. Sedangkan di luar sana banyak manusia yang kelaparan. Ya. Di pembelajaran kita Ibu akan membagikan LKPD ya. Simak aja ya nak. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD ini. Nanti kalian kalian serahkan sama ibu nanti ya setelah di akhir pembelajaran. LKPD-nya. Nanti ibu periksa ya. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan memberikan sedikit rangkuman. Sama-sama kita ya. Sama-sama kita merangkum materi kita pada pagi hari ini tentang berfoya-foya. Apa tadi itu berfoya-foya? Sikap boros, habis itu dan tidak hemat. Nah, terdapat dalam surat apa tadi? Al-Isra ya, ayat 27. Tidak dan terhindar dari hidup miskin. Oke, terima kasih. Untuk tugas minggu depan, catat ya nak. Buka rangkuman materi tentang takabur. Jadi nanti sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan alhamdulillah.